laki-laki itu akan berbuat yang terbaik kalau dia sudah muncul komitmen. Beda dengan perempuan. Perempuan itu mungkin tidak terlalu perlu komitmen untuk mencintai, tapi laki-laki perlu komitmen untuk mencintai. Maka cara yang paling pas untuk Anda melihat keseriusan seseorang laki-laki adalah dia mau komitmen atau tidak. Kalau dia nggak mau komitmen, ini bukan laki-laki yang baik. Gampang saja. Laki-laki yang baik, laki-laki yang serius, itu laki-laki yang punya komitmen. Kapan mau nikah dengan saya? Tanggal ini, bulan ini, insya Allah. Kalau semua sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan, insya Allah di bulan ini, insya Allah di tanggal ini, engkau menjadi milik saya sah insya Allah. Saya ambil daripada bapakmu dengan cara yang sah. Tapi ketika ditanyakan, kapan kita menikah? Ya nanti lihat aja dulu. Yang penting kita jalanin aja dulu. Enggak, ini laki-laki nggak punya komitmen. Dan sampai kapanpun, dan sudah dibuktikan dengan penelitian, laki-laki yang tidak punya komitmen tidak akan bisa develop perasaannya dari komitmen itu kepada rasa cinta yang hakiki. Itu yang membedakan. Maka ada orang yang nanya pada saya, Ustaz, kenapa pacaran tuh nggak boleh misalnya? Ya jelas sekali, pacaran tuh bukan komitmen. Pacaran tuh nggak ada komitmen sama sekali. Bisa jadi hari ini nyambung, bisa jadi besok putus. Dan itu bisa jadi seenak-enaknya dari salah satu pihak daripada keduanya. Saya bahasakan kayak orang pergi ke satu tempat, lantas dia mampir ke rest area. Mampir ke rest area, numpang makan, numpang ke toilet, lalu kemudian dia bisa pergi kapanpun yang dia suka. Karena itu nggak ada komitmen di situ. Nah, pertanyaannya, perempuan mau nggak jadi rest areanya? Mau serius atau mau main-main? Kalau mau serius itu adalah nikah. Kalau mau main-main ya pacaran. Nah, yang cewek-cewek mau diseriusin atau mau dimainin? Nah, karena kalau serius itu pasti ada komitmen. Nah, kalau ada komitmen, itu baru laki-laki bisa develop cinta. Contoh lagi misalnya, orang pacaran itu nggak ada komitmen, nggak ada keseriusan. Maka kalau seandainya orang-orang yang dulunya pacaran, lantas ketika dia menikah, dia lalu selingkuh, ya itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena selingkuh dan pacaran nggak ada bedanya. Itu proses yang sama. Sama-sama bukan mahram, sama-sama satu hubungan yang tidak ada statusnya, sama-sama satu hubungan yang nggak ada komitmennya, sama-sama satu hubungan yang nggak halal, ya nggak? Sama-sama satu hubungan yang diem-diem. Bisa jadi backstreet, bisa jadi kemudian nggak ketahuan dan segala macam, tapi ini tidak ada komitmen yang jelas. Maka kalau ada orang yang pacaran, itu adalah maksiat. Ketika dia sudah nikah, dia ulangi maksiat yang sama, jangan heran. Jangan salahkan siapapun selain diri Anda. Kenapa? Karena Anda sudah memilih orang yang sudah berani bermaksiat kepada Allah. Kalau sama Allah aja dia berani bermaksiat, apalagi cuma sama manusia. Kalau sama Allah saja yang maha melihat, dia masih bisa mau untuk mengakali Allah. Dia masih bisa untuk menyembunyikan diri dia kepada daripada Allah. Dia merasa bahwa dia nggak dilihat Allah. Apalagi cuma sama manusia, gampang banget nyembunyiin password HP. Lalu kalau maksiat pergi ke puncak, kalau maksiat pergi ke kota yang lain, atau pergi ke negeri yang lain. Kalau seandainya dia mau maksiat, dia punya cara-cara tertentu. Laki-laki punya banyak cara untuk bisa maksiat, dan Anda nggak akan bisa ngawasin dia 100%. Maka tinggalkan pengawasan itu pada Allah. Bagaimana kita tahu bahwa pengawasan itu ada pada Allah? Ketika seorang laki-laki itu dari awal menunjukkan komitmen bahwa dia ketaatannya hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika dia taat pada Allah, dia memilih Anda, karena Anda juga menaati Allah.